Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatu fillah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Syukur tidak bosan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti untuk memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita fahami dan kita sering dengar firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat untuk kalian. Jamaah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian rutin setiap pekan ketiga. Kita membaca sebuah kitab, kita mengkaji sebuah kitab, Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan kita membaca penjelasan dari syarah Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan tafsir ringkas surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Setelah kita melewati, mempelajari bersama tafsir surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat Az-Zalzalah, kemudian surat Al-Adiyat, dan pada pertemuan siang hari ini kita masuk pada surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qari'ah. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya surat Al-Qari'ah adalah surat termasuk golongan surat Makkiyah. Termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Jadi surat Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah itu yang lebih tepat adalah kita katakan bahwa surat atau ayat tersebut itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Bukan surat yang diturunkan di Makkah, dan sebaliknya surat Madaniyah atau ayat Madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan di Madinah. Sehingga penamaan, pengklasifikasian Makkiyah dan Madaniyah itu tidak berkaitan dengan tempat, akan tetapi berkaitan dengan waktu turunnya.
kapankah waktu turun surat atau ayat tersebut? Jika turunnya sebelum hijrah, sebelum beliau hijrah ke Madinah, maka termasuk surat atau ayat Makkiyah. Dan apabila diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah, maka dikatakan surat atau ayat Madaniyah. Ya. Oleh karena itulah firman Allah Subhanahu wa taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Meskipun ayat ini diturunkan di Arafah dan bukan di Madinah, saat beliau haji wada, diturunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun ayat ini diturunkan di Arafah, di kawasan sekitar Mekah dan bukan di Madinah, karena ayat ini diturunkan setelah beliau hijrah ke Madinah, maka dikatakan ayat Madaniyah meskipun tidak diturunkan di Madinah, akan tetapi diturunkan di sekitar Mekah. Maka pendapat yang lebih tepat adalah bahwasanya Makkiyah ini adalah ayat-ayat atau surat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Adapun ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat atau surat yang diturunkan kepada beliau setelah beliau hijrah ke Madinah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan surat Al-Qari'ah ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dan di antara ciri khas surat Makkiyah adalah ayatnya pendek-pendek, kemudian tema pembahasannya tentang akidah, terutama tentang hari akhir. Itu di antara ciri-ciri dari surat Makkiyah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca surat Al-Qari'ah, kemudian tafsir ringkas dari surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, ketukan yang besar, yang dahsyat. Al-Qari'ah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat, yaitu Al-Qari'ah, yang artinya ketukan yang sangat keras, yang besar, yang dahsyat. Dan hari kiamat memiliki beberapa nama, yang sesuai dengan sifatnya. Jadi nama tersebut dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut karena sesuai dengan sifat dari hari kiamat itu sendiri. Di antaranya Al-Qari'ah ini artinya ketukan yang sangat keras. Karena memang di antara sifat hari kiamat adalah dia adalah termasuk ketukan yang sangat keras, yang sangat mengagetkan, mengejutkan manusia. Nanti akan kita baca keterangannya insyaallah. Dan banyak dari nama-nama hari kiamat ini, diantaranya adalah Al-Qiyamah, hari kiamat. Kemudian diantaranya pula adalah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Karena saat itu manusia dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yaumul Hasrah, hari penyesalan, karena tatkala itu ya manusia banyak yang menyesal kenapa tidak beramal saleh di dunia dulu, kenapa tidak memperbanyak amal saleh ketika masih di dunia dulu. Maka ketika sudah menemui hari akhirat, hari kiamat, maka menyesal.
dinamakan pula At-Tamatul Kubra. Ya, At-Tamatul Kubra. Ya. Hari kiamat dinamakan At-Tamatul Kubra karena termasuk bencana yang sangat besar. Ya. Bencana-bencana yang selama ini kita saksikan itu tidak ada apa-apanya. Akan tapi hari kiamat ini adalah At-Tamatul Kubra. Bencana yang sangat dahsyat, yang sangat besar sekali. Dan diantaranya adalah As-Sakhah. Hari kiamat dinamakan pula dengan As-Sakhah. Ya. Yang artinya teriakan yang sangat keras, yang sangat dahsyat. Ya. Dan yang lainnya dari nama-nama hari kiamat. Itu diantara nama-nama hari kiamat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian kita baca tafsir ringkas dari surat Al-Qari'ah ini. Beliau Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah mengatakan Al-Qari'ah hadza ismun min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qari'ah ini adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Wa qad ta'addadat asma'uha li ta'addudi sifatiha. Hari kiamat itu, nama-nama hari kiamat itu banyak, ada beberapa nama ya, sesuai dengan banyaknya sifatnya, sesuai dengan banyaknya sifatnya. Fahiya a'lamun wa awsafun. Maka hari kiamat itu nama yang mengandung sifat-sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Nama hari kiamat itu ada beberapa nama, memiliki nama-nama yang nama-nama tersebut terkandung di dalamnya sifat-sifat yang sesuai dengan nama-nama tersebut. Ya, sebagaimana tadi sudah kami sebutkan. Li'annaha dalatun ala awsafin 'azimah lidzalikal yaum. Ya, karena hal itu menunjukkan atas sifat-sifat yang sangat besar, yang sangat agung dari hari tersebut. Sifat-sifat tersebut menunjukkan akan agungnya hari kiamat tersebut. Wal qari'ah dan al qari'ah ay allati taqra'ul quluba wal asma'a min hawli shiddatiha wa 'idhami khadbiha. Dan al qari'ah maksudnya adalah artinya adalah yang mengetuk dengan keras, mungkin bisa kita katakan menggedor gitu ya, dengan keras hati-hati manusia, sangat mengagetkan, sangat mengejutkan sekali. Wal asma' dan juga mengagetkan pendengaran-pendengaran makhluk, terutama manusia. Min hauli syiddatiha wa 'idhami khatbiha. Karena saking mengerikannya hari tersebut dan karena saking besarnya bencana yang ditimbulkan dari hari kiamat tersebut, sehingga seluruh makhluk terutama manusia sangat-sangat kaget, sangat-sangat dikejutkan dengan kejadian tersebut. Seakan ketukan yang sangat besar yang menggedor hati mereka, menggedor telinga mereka, sehingga mereka sangat kaget dengan munculnya hari kiamat tersebut. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Kemudian beliau melanjutkan, apakah hari kiamat itu, al-qari'ah? Dan tahukah engkau apakah hari kiamat itu? Wa hadza istifhamun litahwil. Ini adalah pertanyaan untuk menakut-nakuti, menunjukkan ngerinya, mengerikannya hari kiamat tersebut. Pertanyaan bukan untuk mencari tahu, akan tetapi untuk menakut-nakuti, untuk menunjukkan bahwa hari kiamat tersebut adalah hari yang sangat mengerikan. Apa engkau tahu apa hari kiamat itu? Tahukah engkau hari kiamat itu?
wa bayan 'idhami dzalikal yaum. Dan pertanyaan ini ingin menunjukkan besarnya, dahsyatnya hari itu. Wa annahu yaumun 'adzim, dan bahwasanya hari itu adalah hari yang sangat besar, hari yang sangat agung, hari yang sangat dahsyat. Wa yaumun syadid, hari yang sangat keras. Ini tujuan dari sighah pertanyaan tersebut, dari konteks pertanyaan dalam ayat ini. Yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan ayat ini. Yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia itu seperti kupu-kupu yang bertebaran di udara. Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran di udara, porak-poranda. Fi dzalikal yaum takunu halun nas fi mawajani ba'dihim bi ba'din wa ikhtilati ba'dihim bi ba'din. Pada hari itu keadaan manusia itu terombang-ambing satu sama yang lainnya. Semuanya terombang-ambing pada hari kiamat tersebut. Semua kita, wala'iyadzubillah, semua kita tidak bertemu dengan hari kiamat tersebut. Semua manusia itu terombang-ambing pada hari kiamat tersebut, dan saling bercampur antara satu dengan yang lainnya. Saling bercampur antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana tadi kal farashi indama yantashiru wa yamuju ba'duhu fi ba'din, seperti kupu-kupu yang bertebaran dan bercampur satu sama lain. Itu keadaan manusia pada hari kiamat kelak. Kacau balau ketika menemui hari kiamat. Wa huwa nadhiru qaulihi ta'ala fil ayatil ukhra ka'annahum jaradum muntashir. Dan ayat ini semisal dengan firman Allah Ta'ala di dalam ayat yang lainnya, ka'annahum jaradum muntashir. Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, seakan-akan mereka itu seperti belalang yang bertebaran. Mirip seperti kupu-kupu yang bertebaran, kacau. Kalau kupu-kupu belalang mungkin biasa, tapi kalau manusia keadaannya seperti itu, maka ini berarti sangat mengerikan sekali. Terlempar ke sana kemari, berterbangan ke sana kemari. Ini menunjukkan ngerinya kejadian pada hari itu. Wa takunul jibal, dan gunung-gunung saat itu ai as-summu as-silabu al-qawiyatu al-mutamasikah al-matinah, gunung yang padat, kemudian yang sangat keras dan kuat, kemudian yang memiliki daya rekat yang sangat kuat, yang kokoh. Semuanya itu apa yang terjadi pada gunung? Kal-ihnil manfush, ai kasufil manduf. Kal-ihnil manfush maksudnya seperti kain yang terurai, kata beliau. Kasufi al-manduf, seperti kain yang terurai. Fa asbaha ba'da nadfihi kauman. Kemudian setelah terurai, setelah kain itu terurai, kemudian bertumpuk lagi. Jadi gunung yang kuat itu, yang kokoh, yang daya rekatnya sangat kuat itu ternyata tercerai-berai, porak-poranda, terurai, kemudian bertumpuk kembali. Tapi lakinnahu ghairu mutamasik. Bertumpuk kembali tapi sudah tidak rekat lagi, tidak kuat lagi. Seperti pasir yang bertumpuk. Kalau gunung bertumpuk, diterjang, diterpa oleh angin yang kuat pun, yang besar pun tidak akan goyah biasanya. Tapi kali ini gunung yang sudah porak-poranda, sudah hancur, kemudian
bertumpuk-tumpuk lagi, tapi keadaannya itu tidak kokoh, tidak kuat, tidak rekat lagi. Ya, seperti pasir yang ditumpuk. Bihaitsu law habba hawa'un yasir talasha. Jika ada angin yang menghempas gunung tersebut, angin yang kecil yang ringan, maka sedikit demi sedikit akan hanyut bersama angin tersebut, karena sudah tidak kokoh lagi. Artinya gunung itu sudah hancur dan sudah tidak kuat lagi. Menunjukkan gambaran tentang dahsyatnya hari kiamat, sampai gunung yang sangat kuat itu menjadi hancur dan sudah tidak kuat lagi, seperti pasir. Seperti pasir. Fatadhhabu an tilkal jibal salabatuha wa quwwatuha, maka hilanglah dari gunung itu kekuatannya dan kekokohannya. Ya, sudah tidak kuat lagi, tidak kokoh lagi. Ya. Kena angin sedikit saja sudah terhempas, sudah seperti pasir yang bertebaran. Ini menunjukkan dahsyatnya hari kiamat tersebut. Tsumma bayyana halan nas fi dzalikal yaum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan manusia pada hari itu. Nah, ini yang mungkin lebih menjadi fokus kita. Kalau tadi menggambarkan tentang gambaran makhluk Allah berupa gunung dan yang lainnya, sekarang ini akan membicarakan khusus tentang manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia pada hari itu. Wa annahum ala qismain. Dan mereka terbagi menjadi dua golongan. Terbagi menjadi dua golongan. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang yang berat timbangannya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang pertama yang berat timbangan amalnya. Ai rajahat bil hasanati wat taati wa anwa'il qurubat. Lebih kuat, lebih banyak amal-amal baiknya, ketaatannya, dan amal-amal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih banyak. Jadi amal baiknya lebih banyak sehingga timbangannya lebih berat. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia akan berada pada kehidupan yang diridhoi. Ai fi jannatil khuldi. Maksudnya dia akan berada dalam surga yang kekal. Dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang kekal. Fi na'imin muqimin la yahulu wa la yazulu abadal abad. Dia akan berada pada kenikmatan yang terus tegak tanpa batas dan tidak akan hilang selama-lamanya. Berada dalam kenikmatan yang tiada putusnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau amal baiknya lebih berat, lebih banyak. Qariratun ainuhu. Dia akan merasa senang, gembira, bahagia di surga. Biminnatillahi alaihi wa fadlihi jalla fi'ulahu. Dan semua itu tentu saja karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerah darinya sehingga dia bisa masuk ke dalam surga. Bukan karena semata-mata amalnya saja. Jadi dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bukan semata karena amalnya saja. Meskipun amal baiknya, hasanatnya itu menjadi sebab dia untuk bisa masuk surga. Akan tetapi jika dibandingkan dengan nikmat yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya itu tidak ada apa-apanya. Lebih banyak bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih banyak. Jika bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala,
maka tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan tambahan yang sangat banyak tersebut. Maka semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Radiyatun, ya, dan dia ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada jaa fil hadis sahih, oleh karena itu telah datang di dalam hadis yang sahih bahwasanya diriwayatkan Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Apabila ahli surga itu telah memasuki surga. Ahli surga telah masuk ke dalam surga. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, "Turiduna syai'an azidukum." Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, apakah kalian ingin sesuatu yang ingin aku tambahkan untuk kalian? Apakah kalian ingin mendapatkan nikmat tambahan lagi? Kata Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun, maka para ahli surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana? Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannah? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar? Dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka. Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, telah memasukkan kami ke dalam surga yang nikmatnya Masya Allah ini, kemudian telah menjauhkan kami, menyelamatkan kami dari api neraka? Bukankah ini sudah nikmat yang sudah tanpa batas bagi kami? Maka kemudian maka Rasulullah SAW beliau bersabda, fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Maka kata beliau, dibukalah hijab penghalang antara Allah dengan mereka. Disingkaplah hijab yang merupakan penghalang antara Allah dengan ahli surga. Maka kemudian tidak ada pemberian yang lebih mereka cintai dibandingkan dengan melihat kepada Rabb mereka. Maka tidak ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih mereka cintai dibandingkan dengan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang paling besar di surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu ajma'in minhum bimannihi wa karamihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk dari mereka yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan yang mendapatkan nikmat tambahan berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan kemurahan darinya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu golongan yang pertama. Golongan yang pertama yang akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang timbangan amalnya lebih berat. Kemudian golongan yang kedua, wa amma man khaffat mawazinuh, adapun yang ringan timbangan amalnya, ringan timbangan amalnya, amal baiknya itu ringan, artinya berarti amal jeleknya yang lebih berat. Ai bisayyiati wal ma'asi wad dzunub, gara-gara dengan sebab perbuatan jelek dia, dosa-dosa dia, maksiat-maksiat yang telah dia kerjakan selama di dunia, sehingga menjadikan timbangannya itu ringan. Timbangan amal kebaikan itu ringan karena lebih berat kejelekannya dibandingkan kebaikannya. Fa ummuhu hawiyah. Orang yang seperti ini maka ummuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah. Ai maksudnya
annan nar hiya ma'wahu wa hiya makanu, yaitu neraka itu akan menjadi tempat kembalinya dan akan menjadi tempat tinggalnya. Fa ummuhu hawiyah, maka neraka yang disifati dengan panas tersebut, sangat panas itu akan menjadi tempat kembalinya dia dan tempat tinggalnya dia. Waqila, pendapat yang lainnya mengatakan wa ummuhu, maksud dari wa ummuhu ini adalah ra'suhu. Yang dimaksud dengan wa ummuhu hawiyah, kata ummuhu di sini artinya adalah wa ra'suhu, kepalanya dia, kepala dia, ai yahwi ala ra'sihi finnar, kepala dia akan disungkurkan, dimasukkan ke dalam neraka. Fa ummuhu hawiyah, maka kepala dia akan dimasukkan, disungkurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang sangat panas. Maka bagi orang yang timbangan amalnya itu ringan, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Tempat kembalinya adalah neraka. Wal iyadu billah. Wa ma adraka ma hiya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ma adraka ma hiya. Apakah, tahukah engkau apakah hawiyah itu? Apakah hawiyah itu? Ai hadhil hawiyah, apakah hawiyah itu? Ta'zimun li amrihi wa bayanun li khuturatihi. Kembali sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menggunakan konteks pertanyaan. Wa ma adraka ma hiya, sebagaimana di awal tadi juga menggunakan konteks pertanyaan. Hal itu untuk menunjukkan seriusnya perkara ini, besarnya perkara ini. Bukan masalah sepele, bukan masalah yang kecil, ini masalah yang besar. Agar ketika membaca ayat ini kita lebih perhatian, sehingga dibawakan dengan konteks pertanyaan agar lebih perhatian. Narun hamiyah, kemudian diakhiri dengan ayat narun hamiyah. Maka hawiyah itu adalah neraka yang sangat panas, yang membakar. Dia mengatakan ai narun syadidatun muhriqah. Hawiyah ini adalah neraka yang sangat panas, sangat keras panasnya, sangat membakar, sangat membakar. Ini adalah sifat dari hawiyah. Bagaimana sifatnya? Waqad jaa fil hadithi, ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, api kalian yang di dunia ini panasnya itu hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Api kalian yang ada di dunia ini yang bisa membakar apapun itu, bisa membakar kertas, membakar orang, bahkan membakar besi. Intinya api yang ada di dunia, yang kalian jumpai di dunia ini, itu hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Sehingga tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya neraka jahanam itu, sangat-sangat panas sekali. Jika kita dengan api yang ada di dunia ini itu sudah cukup untuk membakar manusia, bahkan membakar yang lebih keras dari manusia, yaitu besi dan yang lainnya, maka bagaimana dengan api neraka jahanam yang panasnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kali lipat dibandingkan api yang biasa kita jumpai di dunia ini. Maka itu merupakan
sifat, ya, sifat dari neraka yang sangat panas, ya, sehingga dengan mengetahui sifat tersebut diharapkan kita takut, ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjauhi kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Ya. Wa'adanallahu minha. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari panasnya api neraka jahanam tersebut. Ya. Ini penjelasan terakhir dari beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala yang menjelaskan tentang tafsir surat Al-Qari'ah. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah atau faedah yang berusaha kita ambil dari surat Al-Qari'ah ini. Faedah yang pertama, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang lebih berat timbangan amalnya, amal baiknya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kemudian orang yang ringan timbangan amal kebaikannya dan sebaliknya lebih banyak amal buruknya, maka dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Namun di sana ada, kata para ulama, yang timbangan amalnya itu imbang antara amal yang baik dengan amal yang buruk, imbang. Maka di manakah mereka? Ya. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan dalam tafsir beliau seraya mengatakan, wahtalafat ibaratul mufassirin fi ashabil a'raf. Mereka dikenal dengan ashabul a'raf di dalam surat Al-A'raf, yang insyaallah sudah kita ketahui semuanya, surat Al-A'raf. Ya, beliau mengatakan ikhtalafat ibaratul mufassirin fi ashabil a'raf. Manhum. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapakah ashabul a'raf itu, siapa mereka. Wa kulluha qaribatun tarji'u ila ma'nan wahid. Namun perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir tersebut ini saling berdekatan, tidak terpaut jauh perbedaan di antara mereka, dan semuanya itu kembali pada satu makna. Apa itu? Wa huwa annahum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, kata beliau. Kembali pada satu makna, yaitu mereka adalah suatu kaum yang kebaikan dan keburukan mereka sama, imbang. Ashabul A'raf itu adalah suatu kaum yang antara kebaikan dan keburukan mereka itu imbang, sama. Yaitu yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 46 dan 47. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bainahuma hijab, dan di antara surga dan neraka itu ada hijab, ada dinding. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum, dan di atas Al-A'raf, tempat-tempat yang tinggi, para ulama tafsir mengatakan ini adalah dinding yang tinggi. Di atasnya itu ada rijal, ya, orang-orang yang mereka itu tahu ciri-ciri ahli surga, ahli neraka dari tanda-tanda mereka. Oh, ini ahli surga, ini ahli neraka, kelihatan. Mereka berada di tempat yang tinggi, yang mereka melihat, oh ini ahli surga, ini ahli neraka.
wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum. Kemudian ashabul a'raf itu yang mereka itu tidak di surga dan tidak di neraka tapi di tengah-tengah, mereka memanggil ashabul jannah, ya, berbicara dengan ashabul jannah, ahli surga. Apa yang mereka katakan? An salamun alaikum, semoga keselamatan atas kalian wahai ahli surga. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka ashabul a'raf ini tidak memasuki surga padahal mereka sebenarnya ingin masuk. Tapi karena tadi antara timbangan amal kebaikan dan kejelekannya itu imbang, maka tidak masuk ke dalam surga. Mereka di tengah-tengah. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Kemudian apabila pandangan mereka itu ditujukan kepada ashabun nar, kepada ahli neraka, jika mereka menoleh, setelah mereka menoleh ke ahli surga dan mengucapkan salamun alaikum, semoga keselamatan atas kalian wahai ahli surga, kemudian menoleh ke sisi yang lainnya kepada ahli neraka, kemudian mereka mengatakan Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Mereka berdoa, wahai Rabb, ya Allah, janganlah engkau jadikan kami bersama orang-orang zalim, bersama mereka ahli neraka yang mereka itu zalim sehingga mendapatkan azab sebagaimana yang kami saksikan ini. Janganlah engkau jadikan kami bersama mereka orang-orang zalim. Ya. Ini adalah ashabul a'raf yang antara kebaikan dan keburukan mereka seimbang, sehingga mereka posisinya di tengah, ya, antara ahli surga dan ahli neraka. Ya. Dalam sebuah hadis, ya, hadis yang Imam Ibnu Katsir mengatakan wa hadza haditsun gharib, tetapi untuk kita ketahui bahwasanya ada hadis dari Jabir bin Abdullah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amman istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Hadis ini dibawakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang sama, imbang antara kebaikan dan keburukannya. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ulaika ashabul a'raf lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka itu adalah ashabul a'raf yang mereka tidak masuk ke dalam surga padahal mereka menginginkan untuk masuk ke dalam surga. Imam Ibnu Katsir mengatakan wa hadza haditsun gharibun min hadzal wajh. Dan hadis ini adalah hadis yang gharib, ya, dari wajah ini, dari sisi ini. Baik. Kesimpulannya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kaum yang antara kebaikan dan keburukannya itu seimbang sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam surga dan tidak pula dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Maka dia ada di tengah-tengah. Ya. Dia ada di tengah-tengah. Akan tetapi, ya, dalam riwayat yang lainnya dengan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak dengan syafaat dari Nabi Muhammad SAW orang-orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tapi awalnya belum dimasukkan ashabul a'raf. Ya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita kaji dari tafsir surat Al-Qari'ah ini, ya, berfaedah untuk kita semuanya, mengingatkan kita semuanya akan nasib kita nanti di akhirat. Karena semua manusia imma jika tidak masuk ke dalam golongan yang pertama yang lebih berat amalan kebaikannya, maka akan masuk ke dalam golongan yang kedua yang amalan kebaikannya lebih ringan dan amalan keburukannya lebih berat, sehingga
dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan yang pertama, golongan yang lebih berat amal kebaikannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan mendapatkan kenikmatan di dalam surga dan tambahan kenikmatan yang lainnya berupa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian kita cukupkan dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.